lunas, bisa beli ya. Nah, terus bagaimana Kang caranya? Nah, berarti kan untuk mendapatkan 3,67 miliar ini, di sini kan nanti ada sistem reward. 50 dapat 20 juta. Kemudian 200 dapat 150 juta. Kemudian 1750 dapat berapa? Dapat 500 juta. Kemudian 5.000 dapat berapa Bapak Ibu? Atau M? Dapat 1 miliar. Nah, kemudian di peringkat champion terakhir ya. Nah, berarti 15.000 berarti dapat 1,5 miliar. Jadi totalnya berapa? 3,67 berapa? 3,170. Oh, salah ya. 3,170 miliar. Ini potensinya sangat besar ya. Besar di bisnis banget. ini dengan modal paling kecilnya 1.850.000. Nah, cuman Bapak Ibu untuk mendapatkan motor, mobil, Pajero, Luxury sampai champion, berarti kan harus dimulai dari angka 1 dulu, bener ya? Betul. Jadi kita punya dream nih, punya impian, ya. Jangan terlalu kejauhan dulu Bapak Ibu, ya. Jangan terlalu besar dulu, tapi impian dan target terkecilnya dulu. Nah, berarti kan dari mulai angka 1 dulu, ya. Dari mulai angka 1 dulu, yaitu impiannya yang kuat, targetnya yang harus besar, ya. Berarti untuk mencapai 50-50 kan dari mulai angka 1 dulu Bapak Ibu. Nah, bagaimana Kang caranya untuk bisa mendapatkan angka 1, poin 1? Tahu nggak seperti apa Bapak Ibu caranya? Bergabung dulu lah. Caranya ya, Baru kan kita di sini udah mitra semua nih. Oh ya. Nah, untuk mendapatkan angka 1 dulu nih, bagaimana caranya? Berarti Mulai. kita harus No. bisa yang namanya closing, ya. Harus bisa yang namanya Closing. ya. Nah, ini langkah awal nih. Langkah awal ini kalau sekolah mah sekolah dasarnya dulu nih. Kita pengen sukses berarti kan dari sekolah dasar dulu, dari kelas 1 dulu. Ya. Nah, untuk bisa mencapai angka 1, angka 2, 50 pasang, 200 pasang, berarti kan harus bisa yang namanya closing dulu. Benar nggak Bapak Ibu? Betul. Ya. Nah, bagaimana kan cara-cara untuk bisa closing? Nah, saya pengen nanya nih Bapak Ibu, ketika bergabung ke bisnis ini langsung closing, apa yang ada yang prospek dulu? Prospek dulu lah. Ada yang prospek Prospek. ya. Ada yang menawarkan, Tuh. ada yang menjelaskan, benar? Tuh. Cung yang dikenalkan dari TikTok, dari Facebook, dari online ada? Saya dari YouTube. Oh, dari YouTube ya. Nyari sendiri. Nah, kebanyakan kan kita dapat informasi ini kan ada yang dari media sosial, ada yang dari TikTok ya, ada yang secara Offline. langsung, secara offline, benar ya? Betul. Jadi ujung tombak ketika Bapak Ibu semuanya pengen bisa closing, ya, pengen bisa dapat closingan, nah berarti harus Promosi. ini alurnya ya, harus punya Database. ya. Database tahu Bapak Ibu? Tahu. Apa database? Nomor WhatsApp calon mitra. Daftar nama ya. Daftar nama. Daftar nama konsumen. Di setiap perusahaan, ya perusahaan apapun, pasti pernah beli misalkan baju di butik atau di apa, suka dipintain database, dipintain nomor WA, suka nggak? Suka. Suka, ya. Perusahaan besar apapun asetnya sebetulnya ada di daftar nama. Iya. Kenapa? Karena ini untuk memfollow up supaya bisa beli lagi, kita bisa belanja lagi. Nah, begitupun Bapak Ibu, ya tahapan untuk bisa closing, ya. Nah, kita harus punya apa dulu nih? Punya daftar nama ya. Punya nama calon konsumen kita, punya calon member kita, ya. Nah, daftar namanya bisa dari mana kan? Ya, nah, daftar namanya banyak ya. Iya. Mungkin bisa dari kontak WA kita. Banyak nggak kontak WA? Banyak. Banyak. Banyak ya. Atau mungkin ada teman, ada saudara, ada keluarga, ya. Ya. Banyak nggak kira-kira? Banyak. Banyak ya.
Nah, jadi sebetulnya jangan jauh-jauh dulu, ya, jangan jauh-jauh dulu kita promosi di online gitu. Nah, lebih bagusnya tulis dulu 100 daftar nama, 100 daftar nama yang ada di kita, Bapak Ibu, ya. Jadi sebelum kita menjalankan bisnis online, lebih bagusnya database kita dulu yang kita kelola, ya, orang-orang yang kita kenal dulu yang harus kita jemput, ya, yang harus kita informasikan bisnis ini. Konsep bisnis ini sebetulnya kan jodoh-jodohan. Ada dua kemungkinan, bisa iya, bisa tidak, ya. Misalkan dari 100 orang ini nih, misalkan 10 orang menolak, ya. Nah, kita jangan berputus asa, Bapak Ibu, kan masih ada 90 orang lagi, bener gak? Iya. Cari lagi, ya, informasikan lagi, insya Allah nanti bisa dapatkan orang yang tertarik, ya. Nah, kemudian daftar nama ini berarti kita kalau misalkan pengen bisa closing harus di Promosi. ya. Prospek. Setelah kita punya daftar nama harus kita prospek. Prospek. Apa artinya prospek, Bapak Ibu? Menginformasikan. Prospek ini adalah bercerita, terus Menginformasikan. Bercerita juga sih. terus informasi, ya, Iya. memberikan Masih. informasi, ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya daftar nama nih, punya kontak WA, punya relasi, ya. Kalau misalkan nggak pernah diprospek, nggak pernah diinformasikan, nggak pernah diceritakan mengenai bisnis ini, kira-kira ada yang langsung, Kang, saya pengen gabung, ada nggak kira-kira? Nggak ada, ya. Karena kita juga sebetulnya kan dapat informasi ini kan akibat dari sponsor kita, ya, akibat dari sponsor kita memprospek kita, bener ya? Betul. Nah, kemudian setelah diprospek, ya, ini kan nanti ada tidak, ya. Nah, tugas kita itu cari orang yang positif, cari orang yang mau mendengarkan bisnis ini. Kalau orang yang tidak, nggak usah kita prospek, Bapak Ibu, ya, karena nanti bisa bisa nanti emosi gitu, ya. Orang udah gak mau kita prospek nih, yang ada nanti malah sebel sama kita, ya. Bener gak? Misalkan si A suka gak suka kadu, gak suka durian, kita paksa makan durian, kira-kira malah sebel gak sama kita? Malah, ya. Nah, begitupun kita di bisnis ini, jadi cari orang yang mau, cari orang yang tertarget, cari yang orang siap mendengarkan informasi dari bisnis ini, ya. Nah, kemudian setelah dia prospek, ya, setelah kita prospek, dianya positif, dianya mau memahami bisnis ini, mau mendengarkan bisnis ini, langkah selanjutnya apa namanya, Bapak Ibu? Nah, setelah prospek, langkah selanjutnya kita harus Follow up. melakukan presentasi, ya. Harus melakukan yang namanya presentasi. Kalau presentasi apa, Bapak Ibu? Menjelaskan, mempresentasikan, ya. Menjelaskan secara detail mengenai bisnis ini, perusahaan, produk-produk, ya. Makanya kan di Basecamp setiap hari Senin sampai Kamis, ya, diajarin 4 pilar, ya. Itu supaya apa? Supaya kita bisa yang namanya presentasi, bisa menjelaskan bisnis ini, bisa memberikan informasi sedetail mungkin kepada calon mitra kita. Nah, kan kita di sini kan tujuannya mengajak orang lain, ya, mencari partner yang siap bergabung dengan bisnis kita, bener gak? Ya. Nah, kalau misalkan kita nggak bisa mempresentasikan ini bisnis kita apa, perusahaannya apa, marketingnya seperti apa, kira-kira orang bakal tertarik nggak? Nggak, ya. Mau kita secara langsung atau online, ujung-ujungnya kita harus yang namanya melakukan presentasi, ya. Presentasi itu menjelaskan bisnis ini, ya, sedetail mungkin, Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah kita presentasi, ya, ini bisa terjadi bisa terjadi dua kemungkinan. Orang itu misalkan bisa tertarik, bisa tidak, ya. Nah, berarti kan ada tahap berikutnya, Bapak Ibu, ya. Tahap berikutnya setelah kita melakukan presentasi, nah, tahap berikutnya kita harus melakukan yang namanya follow up, ya. Karena kan biasanya gini, ya, calon mitra udah kita ajak ke seminar, udah kita informasikan bisnis ini, udah kita jelaskan bisnis ini, kira-kira bakal ada yang langsung gabung nggak? Nggak, ya. Bapak Ibu ketika dipresentasikan bisnis ini langsung gabung apa nunggu dulu? Nunggu dulu berapa lama? Aku mah seminggu. 1 hari. Ada yang 3 hari, ada yang 1 hari. Seminggu. Ibu berapa?
1 Karena nunggu minggu. gajian. Ya. Berapa lama gabungnya? Ya, ada yang sampai 1 bulan, ada yang sampai berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun. Aku udah 2 tahun. Ya, jadi ketika presentasi Nggak. kita menjelaskan bisnis ini, si calon mitra itu pasti nggak mungkin langsung gabung, ya. Kecuali kalau misalkan udah ketemu jodohnya, kita belum apa-apa udah closing. Ada yang kayak gitu, cuman kan jarang-jarang, bener gak? Ya, hoki-hokian itu Betul, betul. memilihkan ya, Betul. betul ya. Betul. Belum apa-apa ya, belum kita presentasikan, baru prospek aja. Kalau udah ketemu hokinya, udah ketemu jodohnya, bisa closing, bisa ya. Cuman kan itu memilihkan ya, jarang-jarang. Betul, Ada yang betul. kayak gitu. Nah, berarti polanya ketika Bapak Ibu semuanya pengen bisa closing ya. Nah, harus ini ujung tombaknya Bapak Ibu ya. Ujung tombaknya harus melakukan yang namanya follow up ya. Ujung-ujungnya kita harus melakukan yang namanya follow up, ikut ke Zoom, ikut pertemuan, tapi nggak melakukan ini. Kira-kira ada yang langsung ujung gabung nggak? Nggak ada ya, nggak bakal langsung dapat closingan. Nah, kita bedah dari Kang foto dulu, Kang. Kang foto dulu, Kang. Nah, kita bedah yang namanya dari database dulu ya. Siap. Nah, cara mendapatkan database ini kan banyak cara ya. Ya. Bisa lewat offline, bisa lewat Online. ya. Nah, biasanya kan ada yang mungkin usianya udah lanjut ya. Bingung kan kayak gimana kalau saya buat cari daftar nama, bingung. Nah, sekarang kan mudah ya. Nah, bisa menggunakan alat bantu. Alat bantunya itu yaitu brosur, sebar brosur Bapak Ibu ya. Jadi ketika ketemu orang, nah kita tinggal kirimkan brosurnya, kasih brosurnya. Nah, ini salah satu cara untuk kita mendapatkan database ya, mendapatkan daftar nama. Jadi ini nanti bisa di print, nanti sama Kang Lutfi nanti ada brosur yang baru ya, nanti bisa di print. Jadi setiap ketemu orang Bapak Ibu, ya misalkan database kita udah habis nih, kan suka bingung, saya harus prospek kemana lagi, bener ya? Semuanya udah pada nolak, bener ya? Semua teman, semua keluarga, semua saudara udah pada nolak, bingung, bener ya? Harus prospek kemana lagi? Ya, nah justru kebanyakannya gini Bapak Ibu, yang saya alamin dan semua mentor-mentor yang rasakan, justru ketika dapat closingan itu sebetulnya dari orang yang gak pernah dikenal sama sekali, ya, entah itu ketemu di jalan, entah itu lewat online. Nah kebanyakannya orang yang kita kenal, kebanyakannya hampir semuanya menolak, ya. Nah makanya kalau kita pengen dapat database, yang pertama ini kita harus rajin yang namanya silaturahmi, ketemu banyak orang, temuin banyak orang. Kita harus sering kenalan, ya, sering kenalan sama orang. Lagi di pabrik, ya, atau lagi kerja, atau misalkan lagi di jalan, ya, kenalan aja, ya, silaturahmi, pinta nomor WA-nya untuk dijadikan Database. atau database, ya. Nah kemudian ini mah buat alat bantu ya, buat alat bantu untuk memudahkan kita dapat daftar nama, Belum ya. dikasih, Emang? Nah kemudian Bapak Ibu tinggal kasih aja selebaran, ya, kasih aja selebaran, ya. Ada aja. Siapa tahu kan dengan kita memberikan brosur ini mereka tertarik, bener ya? Nanti bisa hubungin kita, kan ini jadi daftar nama kita dan jadi database buat kita. Betul. Ya, nah ini Ambil. salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan daftar nama. Nah, kemudian setelah kita mempunyai daftar nama nih Bapak Ibu, ya. Setelah kita mempunyai daftar nama, ada calon mitra, ada database kita. Nah, berarti kita harus memberikan informasi, ya. Nah, di sini kita ada tekniknya Bapak Ibu. Kadang kan orang biasanya suka ada yang negatif duluan, ya, suka ada yang namanya belum apa-apa udah negatif. Kan kita mungkin bingung persentasenya harus seperti apa, bener gak? Apalagi kalau misalkan di online, ya, apalagi kalau misalkan di online, ya, kalau misalkan di online kan kita belum bisa prospek lewat telepon dan sebagainya gitu. Nah makanya ketika kita udah punya daftar nama, ya, udah kita kenalan nih. Nah prospek ini kan kita harus kenalan dulu, bener ya? Kenalan. Jadi jangan langsung to the point kita ngajak ke bisnis, ya. Nah setelah kita punya kontak WA, nah prospeknya itu kan kita kenalan. Kemudian setelah kenalan apa Bapak Ibu? Saling save, ya. Betul. Saling save nomor WA, ya.
online, offline polanya sama. Offline juga kan sama. Jadi kalau kita punya daftar nama, punya calon mitra, nah nomornya harus kita save dan si calon mitra usahakan supaya nge-save WA kita ya, biar apa? Biar nanti ketika kita update status ya, bikin iklan kan mereka ngelihat. Nah, kemudian setelah saling save, nah baru yang namanya PDKT ya. Bisa nggak PDKT Bapak Ibu? Pendekatan ya. Iya. Jadi jangan langsung to the point ngajak ke bisnis, jadi harus PDKT dulu, ngobrol-ngobrol dulu lah, bikin orang lain nyaman. Nah, Kang ya. suka bingung perkataan, Bu. Suka bingung apa nih yang harus kita obrolin PDKT tuh? Nah, jadi kalau PDKT ini kan bisa mengenai masalah pekerjaan, masalah aktivitas. Pak Bu, ya, memang sekarang kegiatannya apa? Ini kan termasuk PDKT. Ya. Nah, kemudian setelah PDKT, ya, ini disebut dengan prospek ya. Setelah PDKT, nah kita harus bisa yang namanya mengundang. Nah, setelah melakukan pendekatan ya, kita harus bisa mengundang. Mengundang kemana? Ke presentasi. Ya, presentasinya di mana, Kang? Nah, kalau offline kan rutin setiap minggu atau setiap hari apa? Setiap hari juga. Oh, setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu dan Kamis ya. Ya. Rabu, Sabtu, Sabtu dan Minggu di mana? kantor. Di kantor ya. Ini caranya gini aja Bapak Ibu. Kalau kita belum bisa presentasi, belum bisa meyakinkan orang lain, ya, belum bisa memberikan informasi secara detail, nah yang paling penting kita harus bisa mengundang calon mitra untuk ke presentasi di kantor, ya. Nah, Kang, kalau calon mitra saya orang jauh, bagaimana Kang? Nah, berarti kalau misalkan jauh, calon mitranya diundang kemana Bapak Ibu? Ke Zoom seminar ya. Setiap hari apa? Zoom seminar? Hari Selasa, sama hari Kamis, ya. Jadi tugas Bapak Ibu tuh bagaimana caranya bisa mengundang, ya, bisa mengarahkan calon mitra untuk ikut presentasi bisnis ini, ya. Kalau misalkan si calon mitranya, misalkan ya, udah ikut presentasinya, udah melihat, ya, udah mendengarkan, udah memahami, insya Allah bisa cepat nanti ya. Mereka itu paham, ketika paham pasti bisa cepat untuk closing, ya. Nah, langkah selanjutnya setelah kita mengarahkan calon mitra ke seminar, ke presentasi, nah baru kita yang namanya follow up Bapak Ibu, ya, follow up. Follow up itu apa? Menghubungi kembali si calon mitranya. Jadi follow up itu seterusnya, ya. Follow up itu seterusnya sampai closing. Jadi sekalipun misalkan hari ini kita dapat calon mitra nih, ya udah kita ajak ke prospek, udah kita prospek, udah diundang ke pertemuan. Misalkan dianya, misalkan ya belum ikut seminar, belum ikut pertemuan, lakukan follow up lagi, ya, untuk diundang lagi, ya. Jadi lakukan follow up lagi untuk mengundang kembali ke seminar, baik itu seminar di kantor ataupun seminar di Zoom ya, di online. Nah, ketika si calon mitranya nanti misalkan udah ikut presentasinya dan dia paham, cuman kendala di modal, ya kadang kan ada yang nunggu 1 minggu, ada yang nunggu gajian, bener gak? Ada yang nabung dulu, bener ya? Tinggal follow up aja. Nanti kita misalkan follow up bisa 2 hari sekali, bisa 3 hari sekali gitu. Nah, bagaimana kan cara follow up-nya? Cara follow up-nya kan banyak cara ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kalau misalkan udah kita presentasi, ya, nah si calon mitranya misalkan sudah kita jelaskan, bisa dimasukkan ke grup, calon mit ya, masukkan ke grup calon mitra. Jadi kalau belum punya grup calon mitra, nanti bisa ikut ke grup leadernya, ya. Saya dulu baru gabung, bagaimana caranya bisa cepat closing? Ya udah, saya mah bikin grup sendiri, bikin follow up sendiri, jadi bikin grup. Nah, dari sekian banyak calon mitra dimasukkan ke grup, jadi nanti tinggal kita isi kayak testimoni gitu kan, isi kemudian penjelasan bisnis ini, kemudian testimoni produk-produknya, supaya apa? Supaya si calon mitranya nanti paham, tertarik, termotivasi, terinspirasi dan teredukasi.
Nah, jadi follow up ini kan banyak cara ya follow up. Nah, bisa diundang ke grup calon mitra. Jadi kalau kita belum ada grup calon mitra, nanti minta dibikinkan sponsor atau leadernya untuk dibuatkan, ya, diundang ke grup. Nah, kemudian follow up secara tidak langsung. Nah, kita dengan rutin, ya. Rutin apa Bapak Ibu? Update ya. Update status. Update status di WA. Nah, makanya kan penting, ya. Penting tadi harus apa? Ketika kita prospek ini harus saling save WA, ya. Jadi ketika dapat calon mitra ini kita harus saling save nomor WA si calon mitra kita. Nah, tujuannya buat apa? Biar ketika kita update status ini menjadi follow up secara tidak langsung ke calon mitra, ya. Jadi nanti kegiatan kita, rutinitas kita lagi ngumpul-ngumpul kayak gini nih, ya, lagi sharing-sharing kayak gini nih. Misalkan kita tinggal updatein, alhamdulillah hari ini melakukan pembelajaran di training atau di seminar, gitu. Dan itu nanti bisa dilihat si calon mitra, ya, bisa dilihat oleh si calon mitra. Nah, kemudian selain update status, ya. Nah, ini nanti kalau di online ya, nah Bapak Ibu bisa membuat yang namanya broadcast ya. Bisa membuat yang namanya pesan siaran. Udah tahu belum broadcast? Udah ada yang bisa belum bikin pesan siaran? Ibu belum bisa bikin pesan siaran? Udah? Oh. Ya. Jadi nanti ketika dapat calon mitra nih, udah kita prospek, udah kita presentasi, ya, nah udah kita follow up, nah nanti bikin pesan siaran. Jadi nanti setiap calon mitra dimasukin ke pesan siaran. Nah, pesan siaran ini atau broadcast ini sama seperti kayak grup, ya, cuman kan kalau grup ini kan ke personal, ya. Kalau pesan siaran ini kan ke personal, kalau grup calon mitra ini kan umum ya, jadi bisa dilihat oleh semua orang. Kalau pesan siaran sama seperti kayak WA pribadi, gitu. Nah, insya Allah nanti ketika Bapak Ibu semuanya melakukan tahapan-tahapan ini, ya, insya Allah nanti pasti ketemu sama yang closing, ya. Contoh misalkan gini, di sini kita ada hukum peluang Bapak Ibu, ada hukum peluang, ya. Nah, misalkan kita prospek nih, ya, kita misalkan punya daftar nama 20 orang, punya calon mitra 20 orang, ya. Ketika kita tawarkan bisnis ini, ketika kita informasikan bisnis ini, kira-kira yang 20 orang bakal ada yang tertarik nggak? Insya Allah ada 2 orang. Insya Allah ada ya. Kalau kita prospek nih, ya, kita tawarkan bisnis ini, ya. Nah, kita tawarkan bisnis ini, kira-kira bakal ada yang tertarik nggak? Insya Allah. Pasti bakal ada yang Tertarik. Contoh misalkan dari 20 orang, ya. Taruhlah yang cuma sekedar tertarik misalkan ya. Setengahnya berarti berapa? 10 orang, ya. Dari 20 orang daftar nama kita, ya. Kalau kita tawarkan ya, Pak, di sini ada solusi lunas utang bebas riba, ya. Itu kan bisa tertarik, bener ya? Itu kan bisa masuknya ke prospek. Nah, setelah kita melakukan prospek, ya, dari 10 orang ini, misalkan kita masukkan ke presentasi, kita undang ke presentasi, kita undang ke Zoom, misalkan dari 10 orang ini, misalkan ya, pasti kan kebanyakannya mah apa? Kebanyakannya ada yang nunggu modal, ada yang ragu, ya, kebanyakannya ya. Ada yang nggak diizinin suami. Ya, ada yang nggak diizinin. Taruhlah misalkan dari 10 orang, Ada ya, yang nggak diizinin tetangga. 1 orang yang positif, ya. Misalkan 9 orang, 9 orang ini misalkan nggak gabung ya, nggak closing. Nah, misalkan ada 1 orang yang positif. Nah, 1 orang yang positif. Misalkan dari database 20 orang, ya, kita prospek, kita presentasi, mungkin yang 1 orang positif, pasti itu, ya. Dari sekian banyak itu pasti nanti ada yang positif. Nah, setelah positif baru kita masukkan ke follow up, ya. Baru yang namanya kita follow up ini kan bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, baru bisa closing. Berarti kan butuh proses panjang, bener ya? Kita pengen closing 1 orang aja, kira-kira prosesnya panjang nggak? Panjang ya. Perjuangannya luar biasa nggak? Luar biasa ya. Jadi kan harus apa ya? Harus dijalani dengan nikmat, dengan enjoy, ya. Dijalani terus. Oh, nanti juga pasti ketemu. Nah, karena di sini enaknya kan kita kerjanya bareng ya, kerja tim. Nanti setelah bisa yang namanya closing Bapak Ibu, ya, nanti masuk ke tahapan kedua, bisa yang namanya duplikasi, ya. Sama nanti juga polanya ya.
dari mitra ini kan semuanya pasti ada yang nggak aktif ya, ada yang apalagi nggak Ada respon yang- dan sebagainya. Ada yang nggak aktif, ada yang kurang aktif, ada yang diem aja, ada yang melehoy. Ya gitu. Dari nanti Yang juga aktif sama gimana? polanya. Dari 20 orang mitra nih, paling nanti beberapa orang doang yang produktifnya. Iya, Jadi paling kayak 2 gitu. orang. Jadi siap tugasnya Bapak Ibu, apa tugasnya? Prospek, Ya. prospek offline dan Bagus dulu ya. online. Cara Cari database. baik itu Database. offline, online. Nah, untuk kita melakukan prospek ya. Ketika udah melakukan prospek, baru kita undang ke presentasi. Baik itu presentasi di kantor ataupun presentasi di Zoom. Ya, nanti ketika udah dilakukan presentasi, baru yang namanya follow up. Siap Bapak Ibu? Siap. Ya, jangan sampai datang ke BSM ini nggak bawa calon mitra, rugi. Ya. Kenapa? Karena ini wadah buat kita untuk bisa cepat closing. Ya. Jadi targetkan kan kita 1 minggu sekali nih. Seminar ya. Seminar itu di kantor kan seminggu sekali. Jadi targetkan bagaimana setiap hari kita produktif ya. Jalan Edelweiss. Setiap hari bagaimana kita melakukan kegiatan kita di sini untuk kita mendapatkan closingan. Siap, mungkin itu aja ya karena ini udah Siap. subur ya.